Ya, shalom semuanya. Ada sukacita. Sekali lagi Tuhan bertahta di atas pujian. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya. Mari naikkan pujian sebelum menyanyikan ini. Berjalan dalam lembah kekelaman. Mari saudara angkat pujian ini dengan bersyukur hati. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kalau kami ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Kami mau melekat erat di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau Yesus yang sudah mengorbankan diri satu kali untuk selamanya atas kasih karunia-Mu itu. Karena keselamatan-Mu sungguh berarti bagi kami, sehingga kami ada di dalam kuasa proteksi-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau janji-Mu itu nyata bagi setiap kami Tuhan, kalau kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah semuanya adalah yang dari Roh Kudus yang menuntun kami. Untuk itu hamba-Mu, kami sembunyikan segala pikiran, segala kedagingan kami, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa lagi. Kami sembunyikan di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami setiap diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk song leader, untuk semua pemusik. Ada shalom saudaraku semua. Shalom. Sukacita ada? Amin. Amin. Gak akan takut lagi karena janji Tuhan itu nyata. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini tadi saya, untuk perkenalan saya nggak perlu lagi karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Simon. Di sini kita hanya mau untuk diam sejenak bersama di dalam ini, bahwa kita sama-sama untuk belajar mengenal kehendak Tuhan, mengenal di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Tentunya ada sukacita. Jadi saudara-saudara, kami percaya dan kalaupun ada pujian, roh kita bangkitkan untuk menyala-nyala. Sebab itulah kekuatan yang dari Tuhan. Kalau pujian-pujian yang kita naikkan, kita jangan melempem ya. Tetapi kasih Tuhan itu melimpah, urapan Tuhan melimpah, pasti kita akan ada semangat baru yang dari Tuhan. Amin. 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 Untuk ayat ini mari kita buka di dalam Alkitab kita, masih dengan edisi yang sama, yaitu dalam Yakobus. Nah, untuk tema kali ini adalah kami percaya bahwa di sini kasih Tuhan yang melimpah, kita diberikan hati yang luar biasa. Tema ini adalah miliki hati yang mau melakukan. Apa saudara? Miliki hati yang mau melakukan.
Katakan pada kanan kirimu sambil bersalaman, miliki hati yang mau melakukan. Amin. Mau melakukan apa? Mau melakukan kehendak Tuhan tentunya, bukan mau melakukan ego kita. Amin. Nah, di dalam nats ini Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Semua sudah membawakan dari pembicara-pembicara yang lalu, tetapi kita percaya kita tidak akan pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi kita. Amin. Jasmani kita butuh makan. Kalau kita nggak makan, coba apa yang terjadi? Tentunya pasti ada marah. Ayo, percaya nggak kalau kita ini akan ada uring-uringan, baper dan lain sebagainya kalau lapar, betul nggak? Betul. Tetapi roh kita perlu makanan juga. Nah, makanan ini adalah firman. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa kita perlu untuk senantiasa mau membaca firman Tuhan. Sempatkan saudara, walaupun dalam keadaan sekarang apapun, 2 ayat, 2 pasal syukur dan 5 pasal lebih, 5 pasal, bukan pasar ya, lebih lagi. Haleluya. Pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, yuk salah satu boleh bisa membacakannya ayat 19, ayat 20 dan 21. Ada yang berkenan membacakan? Atau mari sama-sama kita membaca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Selanjutnya, sebab tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Selanjutnya, Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin. Hanya 3 ayat ini, tapi kita mau mencoba bersama-sama merenungi ayat demi ayat ini. Sebelumnya maaf saudara-saudara, mungkin kalau ada yang ini kita Indonesian ya. Ya, mungkin ada translator nanti udah ada. Amin. Baik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu yang menyebabkan kekacauan ataupun kepanikan kehidupan manusia adalah di saat kalau kita mendengar suatu kabar yang tidak baik. Percaya? Ya, siapa yang setuju? Katakan amin. Nah, tetapi dari setiap kita harus mempunyai satu hal, yaitu bisa mengendalikan diri. Dan mengendalikan diri dalam segala keadaan supaya kita bisa tenang. Cool. Jadilah tenang. Firman katakan bahwa jadilah tenang supaya kita bisa berdoa di dalam menghadapi segala kepanikan, segala hal-hal yang mengkhawatirkan, segala kekacauan. Satu hal tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini kekacauan, bahkan kepanikan, kekhawatiran sedang ada di mana-mana, mengglobal, bukan hanya di Wellington saja, di Indonesia pun dan seluruh dunia. Tapi anak-anak Tuhan kita percaya, ingat Mazmur 91, itulah 1 sampai 16 ya di sana. Kita selalu kalau berdoa terus sebutkan itu, bahkan sambil membaca Alkitab. Kalau yang bagi yang tidak hafal, tapi kita percaya bahwa proteksi Tuhan itu nyata. Asal satu hal, kita tetap ada di dalamnya dan melakukan dalam kehendaknya, hukumnya, ketetapannya, maka janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu pasti. Amen. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada umatnya. Haleluya. Setiap orang tentunya memiliki suatu, saya kategorikan ini, setiap orang mempunyai beban. Tetapi orang ada 3 kekuatan yang mau memikul setiap beban itu. Manusia di sini ada 3 saya sebutkan. Ada beban yang beratnya di bawah kekuatan manusia, setuju? Ada beban juga yang setara dan ada juga yang melebihi. Nah, Tuhan memberikan bermacam-macam. Artinya
kita tentunya ujian dalam iman kita dibutuhkan di sana. Nah, posisi ketiga yaitu yang melebihi kekuatan manusia, inilah memikul suatu perjuangan yang berat, artinya menderita yang kita alami. Tetapi kalau kita ada di dalam, sekali lagi kita serahkan beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menanggung itu semua. Kita mengurai di dalam ayat 19 di sini tadi dibacakan. Nah, dari bacaan firman Tuhan itu semuanya kita ulang ya, ada 3 poin ayat 19 di sana, bahwa cepat untuk mendengar. Sering sudah membaca di dalam Yakobus ini ya tentunya. Nah, yang kedua adalah tetapi lambat untuk berkata-kata. Ini poin yang diambil saja. Dan juga lambat untuk marah. Nah, kita percaya di sini semua bahwa yang mendominasi dari ayat ini adalah kemarahan. Manusia tentunya sering marah ya, sering marah. Ada marah, ada juga yang marah terpendam, ada juga marah yang terekspresi. Nah, macam-macam di situ. Nah, pernah Tuhan Yesus juga marah, tetapi tegas dalam marah. Nah, di dalam amarah itu kita harus lebih mengutamakan dalam kelembutan, dalam menyampaikan sesuatu. Tegas, ada ketegasan di sana. Tapi menyampaikannya dengan lembut. Ya, kalau nggak lembut mungkin bisa saling adu otot. Karena manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya di sana. Amin. Nah, saudara semua di sini, saya juga kemarin baru pergi dengan anak-anak ini untuk berlibur. Nah, di sana juga capek dengan letih, tetapi walaupun capek, kita membuat semuanya harus sukacita. Nah, saudara juga kalau kita juga antara suami istri, antara anak, kalau kita bisa segala sesuatu perbuatlah untuk Tuhan. Nah, ayat itu yang selalu mendominasi pikiran saya. Nah, dulu saya itu adalah orang seberang, artinya tidak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi oleh anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan, sekarang saya mempunyai kafling di sorga. Saudara mempunyai kafling di sorga. Amin. Percaya itu. Janji Tuhan pasti. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, di dalam kemarahan kita harus bisa menguasai kita, menguasai pikiran kita. Karena wajar kalau manusia itu masih masih di dalam daging. Nah, di dalam Matius 26 ayat 41 di sana juga bahwa sering dikatakan mungkin berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di sini yang menekankan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kalau hidup kita dikuasai oleh roh, nah itu atas kita meminta kepada Tuhan, maka semuanya akan ada penguasaan diri di sana. Amin. Amin. Kita percaya bahwa karena daging ini lemah, ketika kita membuatkan teh, walaupun kita bersungut-sungut mungkin karena sama-sama saling capek. Satu hal, ini untuk Tuhan. Ketika kita ngomong bahwa ini untuk Tuhan, maka semua akan ada sukacita. Sudah melupakan itu. Percaya, semua hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan saja yang mampu kita lakukan. Juga adik-adik semua yang ada di sini, di dalam stres untuk belajar. Adik-adik lakukan itu semua. Aku belajar ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan apapun, maka semuanya juga Tuhan juga akan melihat hati. Sebab Tuhan itu melihat hati. Ada kesungguhan, ada penyerahan diri, ada ketundukan di dalamnya. Maka Tuhan juga akan membantu, semua akan memperingan. Sebab janji Tuhan, pikulah kuk yang pegang ini, dan akan beban semua akan jadi ringan, sebab Yesus yang menanggung semua. Luar biasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah,
di sini kita juga mau menyampaikan bahwa satu hal di dalam kemarahan itu hendaknya kita bisa penguasaan diri itu di situ lebih lagi. Galatia 5 22 sampai 23. Nah, di dalam ini semua jangan sampai kita nanti sudah rajin beribadah, sudah rajin gini, tetapi Tuhan menolak kita, itu yang paling bahaya di sana. Nah, satu hal antar sesama, saya juga bukan hanya ini saja, tetapi belajar dari ini semua, karena masih banyak kekurangan setiap kita semua, belum sempurna. Tapi satu hal, ketika kita berdoa, Tuhan beri aku karakter yang dari Kristus saja. Sering didengungkan, sering berdidoakan, maka itu akan terjadi pelan-pelan. Saudara, aslinya saya itu orang keras loh. Saya dari Surabaya. Yang biasa, apalagi dulu belum mengenal Yesus yang penuh kasih itu. Wah, kalau kesinggung sedikit, wah itu luar biasa. Jangan sampai, wah bisa tak pateni kok. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang ngerti? Nah, Surabaya ya, orang Surabaya loh. Tapi terus malu hati artinya apa? Melihat ipar-ipar saya tuh orang-orang yang lembut hati, karena ini ya, kebetulan memang ada di dalam Tuhan. Saya belajar gini. Nah, minta berdoa pada Tuhan, jadikan aku punya karakter yang sepertimu Yesus. Pelan tapi pasti itu ada perubahan. Kalau kita, satu kuncinya, kalau kita mau dibentuk dan percaya sepenuhnya, surrender kepada Dia, kita mau berubah, bertambah umur, semakin dewasa, semakin ada pengenalan baru yang dari Tuhan dengan berjalannya. Haleluya. Nah, di sini tentunya diperlukan satu hal, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang lidahnya atau mulutnya suka merendahkan pasti tidak punya kerendahan hati, ya kan? Nah, itu manusia, tetapi Yesus mampu. Nah, ingat di sana disebutkan bahwa ayat selanjutnya nanti dibaca di rumah saja, dosa karena lidah. Lidah ini cuma kecil, tapi ini bisa memegahkan segala perkara. Bahkan bisa memegahkan sampai kebinasaan, kematian. Saudara percaya di situ, karena firman Tuhan itu sudah mengatakan di sana bahwa lidah yang kecil ini, kalau kita memperkatakan yang baik, itu adalah yang dari Tuhan. Tapi kalau kita memperkatakan hal-hal buruk, itu dari si jahat. Berdoa, saudara, supaya si jahat tidak menguasai pikiran kita, si jahat tidak menguasai hati kita, si jahat tidak menguasai segala laku kita. Nah, makanya di sana disebutkan berjaga-jagalah dan berdoa. Nah, dalam permohonan yang tak putus-putusnya, bukan itu terus itu naikkan dengan syukur, bahwa kita minta diubahkan dalam temperamen kita, kemarahan kita. Nah, itu terus yakinlah suatu saat dalam Tuhan nggak bisa instan jreng ketika doa langsung jadi, nggak mungkin. Tapi dengan melalui proses pertumbuhan, seperti seorang anak tangga ya, kita naikin angkat anak tangga, ada beberapa step by step di sana dengan level iman. Setiap orang level imannya berbeda-beda. Nah, saudara percaya nggak kalau iman itu ketika juga ada orang di tengah-tengah bisa langsung lagi ke bawah down karena persoalan-persoalan dunia. Percaya? Amin kan? Nah, di situ. Tetapi kalau kita berpegang ada di dalamnya, terus akan meminta. Oleh sebab itu jangan lengah. Sebab iblis singa mengaum-ngaum. Nah, di situ ada tertulis ya di dalam firman di situ. Banyak kesaksian sebenarnya yang perlu disampaikan, tetapi hanya kesaksian-kesaksian yang berpadanan pada Injil. Nah, di sini diberikan kesempatan kita mau belajar bersama di dalamnya. Nah, sebab hal marah itu adalah suatu luapan emosi manusia yang pada waktu yang saat itu. Ada dua hal yang saya kategorikan di sini.
Ada marah yang terkendali dan ada marah yang tidak terkendali. Saudaraku, nah di sini kalau marah yang terkendali itu adalah dapat memobilisasi kemampuan psikologis kita untuk suatu tindakan yang kolektif, ya di sana. Kalau marah yang nggak kendali ini, yang nggak terkendali ini sungguh jelek. Kita tahu dampaknya, tapi kadang kita masih di luar kontrol kita di sana. Nah, dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup kita, terhadap sosial hubungan kita kepada sesama di sana. Nah, itu yang perlu kita sadari. Jadi setiap apa yang mau kita perkatakan, nah, kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, penyebab amarah mungkin singkat saja saya bisa menyampaikan di sini, yaitu adalah terjadi apa sih kalau orang tersinggung, ya kan? Kalau orang tersinggung pasti. Terus orang yang terganggu kenyamanannya, orang yang apalagi banyak hal yang membuat kita menjadi marah. Nah, kalaupun toh ciri-ciri daripada orang yang marah, saudara, nah di sana mata bisa sambil merah ketika marah. Suara yang keras, yang jelas itu aja, suara yang keras dan kasar. Bahkan ada yang melakukan tindakan fisik, tapi saya percaya di tempat ini nggak akan ada. Karena semua kita belajar dalam pengenalan akan Kristus saja. Amin. Nah, kalau bahaya di dalam amarah itu kalau terhadap diri sendiri, saya juga mengkategorikan dua di sini, terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Pasti juga mudah dapat serangan jantung. Dari hati yang gembira adalah obat. Ketika kita marah, kita boleh marah sih, tapi lakukanlah itu semua dengan jangan sampai kita melontarkan satu hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan di sana. Nah, terhadap diri sendiri tadi, sehingga yang paling drastis adalah apa? Daya tahan tubuh menurun di sini. Bahkan bisa loh setiap kemarahan itu memperpendek usia itu secara kesehatan. Nah, terhadap orang lain tadi juga di sana membuat orang lain itu tersakiti, saudaraku. Suami istri kalau kita ngomong saling kasar itu juga akan menyakiti. Orang tua kepada anak, memori anak itu akan mengingat lagi ketika dia sudah dewasa. Saya belajar dari pengalaman ini semua. Saudara tentunya juga iya, adik-adik juga iya, terhadap teman. Nah, hal-hal mengenai pembulian itu pasti ya akan teringat. Dulu Ebi juga menjelaskan di sana, saya dulu sering sekali dengan sesama dibully. Nah, itu akan memori kembali dan bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang boleh mengubahkan itu semua. Artinya di sini bahwa kita setiap kita mengalami itu penderitaan, yang kita sebut penderitaan. Makanya kalau dulu ya karena mengalami penderitaan bisa marah, tetapi kontrol kita adalah firman Tuhan di dalamnya. Nah, seringkali orang berpendapat sendiri, kaku dan mau mendengar bahwa dia itu paling benar, bahwa sehingga sulit untuk melawannya. Sementara kita harus cepat mendengarkan dari semua kebenaran itu dari semua sisi, saudaraku di sini. Oleh sebab itu jawaban yang lemah lembut, kata Amsal, akan meredakan kegeraman. Kita lihat di ayat 20 tadi bahwa ayat 20 di sana disebutkan amarah manusia itu sama sekali gak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amarah manusia di sini di dalam Galatia yang tadi disebutkan bahwa Galatia 5 ayat 22 kita harus ada buah-buah roh itu atas anugerah Tuhan. Ketika kita meminta pasti Tuhan melimpahkan. Saya sebut di sini 3, 4, 2. Nah, ada 9 buah roh, bukan buah-buah ya. Buah roh itu adalah semua kerjaan yang dari Tuhan, yaitu dari yang ketiga ini kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini adalah dari Tuhan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu yang dari Tuhan. Nah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, juga kesetiaan. Nah, ini adalah dari manusia, sifat bawaan manusia yang atau lingkungan juga bisa kita dibentuk oleh ini.
yang paling melawan di dalam ini semua dari kita adalah penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang selalu kita belajar dari sekolah kehidupan kita. Apapun yang dua ini, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita seturut dengan firman Tuhan, saudaraku, maka Anda semua, kita semua di sini mau melakukan penguasaan diri. Karena kita tunduk roh kita yang menguasai hati pikiran kita, bukan kedagingan kita di sini. Nah, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab di sini bahwa seperti Daud tergesa-gesa mengatakan aku binasa. Saudaraku sekalian, terhadap anak pun jangan mengatakan bahwa walaupun dia nakal sekalipun, saudaraku, jangan mengatakan goblok gitu. Jangan. Karena doa yang doa yang sering, bukan doa, kata-kata yang selalu didengung-dengungkan akan menjadi satu kebenaran kalau terlalu sering. Nah, akhirnya sorga ingat bahwa setiap kata-kata yang dilontarkan, setiap ada pertanggungjawabannya oleh Tuhan di sana. Pembicara yang lalu sudah menjelaskan ayat demi ayat, pasal demi pasal. Kita nanti akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, mumpung kita masih ada di dunia ini, kita mencabut semua perkataan-perkataan yang enggak. Dalam doamu, cabut segala perkataan-perkataan negatif yang pernah kita lontarkan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapapun. Setiap doa, jangan lengah di situ. Maka kita, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini adalah penghulu-penghulu udara, dia akan mendengar. Kita mengklaimkannya, maka pintu sorga akan terbuka, terjadi untuk anak kita. Walaupun senakal apapun, anak ini ganteng, anak ini cantik, maka kelak akan jadi. Amin. Dia seperti itu. Amin. Anakku, walaupun dengan tidak mampu melakukannya, saudaraku, karena kesal hati, panas hati itu, lakukan itu. Setiap melakukan, ingat, ini untuk Tuhan. Maka saudara semua akan bisa melakukan itu. Sekesal apapun, aduh, karena ini untuk Tuhan, anakku, oke, ini anak ganteng, jangan memperkatakan lagi goblok, jangan memperkatakan lagi tolol. Saya sudah minta ampun untuk kata-kata itu, karena dulu saya demikian, makanya saya bisa bicara di sini. Nah, oleh sebab itu, anak tuh akan dendam. Saya bersama juga dengan anak saya yang di sana. Tolong ya, dalam setiap kita kumpul-kumpul ini, apa yang membuat kalian ini? Wah, dulu aku ingat tuh, mama bilang bahwa begini. Karena apa? Kesibukan. Nah, dulu kan saya juga sibuk juga. Sekarang sih udah enggak ya. Dulu ya seperti itulah dua-duanya. Hanya menyerahkan semua ke pembantu, sehingga ada hal-hal kecil, aduh cepat, akhirnya lu cepat gini, orang Surabaya loh, nah di situ. Tapi lambat laun selalu ikut di dalam persekutuan. Nah, inilah persekutuan ini yang membuat kita menyemangati, saling mensupport di dalamnya. Bahkan kita mendengar hanya kalau mendengar bahwa seminggu sekali itu nggak cukup bagi rohani kita, saudaraku. Nggak cukup. Setiap hari sempatkan untuk membaca firman Tuhan, walaupun sedetik pun di sana. Nah, mohon ditampilkan untuk ayat-ayat pendukung. Saya tidak menyebutkan, tetapi inilah ayat-ayat pendukung yang bisa nyata di dalam firman Tuhan. Amsal 14 ayat 29 di sana. Orang sabar besar pengertiannya. Nah, jawaban lemah lembut akan meredakan kegeraman, dan perkataan yang pedas kan membangkitkan amarah. Oleh sebab itu sadari setiap perkataan-perkataan kita. Nah, Amsal 20, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya, dan lain-lain yang disebutkan. Bahkan di pengkhotbah juga banyak hal di dalamnya. Salomo berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 17, perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang, lebih baik daripada
teriakan-teriakan yang berkuasa di antara orang bodoh. Nah, dengan tenang sampaikan, artinya di sini tegas tapi lemah lembut. Nah, bahwa memang kalau kita marah di sana, kita masih dalam hal ini ya, marah jangan berdosa. Efesus 4 ayat 26 sering ya, jangan sampai matahari terbenam. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sungguh baik adanya kita percaya sama-sama sepulang dari tempat ini, walaupun tadi kita datang dengan segala sesuatu yang mungkin membuat kita jengkel, yang membuat kita kehilangan rasa sukacita, tetapi tetap jangan kehilangan rasa bersyukur. Amen. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, artinya dalam susah, dalam senang, dalam marah, dalam ini, kalaupun marah simpan di dalam hati. Tetapi jangan cepat untuk memperkatakan sesuatu dengan perkataan-perkataan yang bodoh di sana. Nah, ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah, di sini ada ya, ada 4 yang saya pointers di sini. Nah, kejahatan yang begitu banyak, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan di sana, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Kita lihat di dalam nanti di dalam Injil di sana bahwa, nah di sini bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, yaitu nafsu, segala nafsu-nafsu yang paling keji dan cemar. Kotor pikiran kita, hati kita yang cemar. Minta selalu diperbaharui oleh kasih anugerah Tuhan. Terima dengan lemah lembut semua firman Tuhan di dalamnya. Itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Sebab jangan sia-siakan Yesus. Saya bersyukur kalau saya bisa saat ini percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman melakukan segala sesuatu. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya berkata, oh ya ini hanya, tapi praktekkan kuasa itu. Satu kisah Rasul 1 ayat 8. Praktekkan kuasa dengan iman. Kalaupun Anda sakit, bicaralah pada Tuhan, meminta ampun, bahwa Roh Kudus mengurapi maka sembuh. Saya kemarin juga di sini punggung. Saya udah ketakutan kalau saya terganggu untuk di sini. Tapi saya melakukannya aja segala sesuatu. Mungkin anak saya juga nggak melihat. Sebenarnya saya ada satu di sini sakit. Waduh, tapi saya kuatkan dan saya terus terang dalam nama Yesus, nyah tidak boleh bercokol di dalam tubuh. Keluar, aku mau bersukacita dalam Tuhan saja, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dulu juga begitu, waktu masih beberapa tahun yang lalu sudah saya sharingkan itu di dalam Women Care. Nah, dengan itu saudaraku percaya, perkatakan kuasa, perkatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Perkatakan, jangan hanya tahu tapi tidak mau mempraktekkan dalam keadaan apapun, pekerjaanmu di segala bidang, di studi anak-anakmu. Percaya kuasa itu akan nyata, bukan saat ini, nantinya. Nah, seperti begitu yang kita lakukan anak-anak Tuhan semuanya. Nah, di sana, nah, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa di sana. Berdosa ini ya. Saran-saran kalau mungkin yang boleh kami lakukan di sini. Oh ya, salah satu yang di dalam kalau kita seperti firman yang ditaburkan di sana, bahwa penabur benih saudaraku semua di dalam Markus 4 ya di sana, bahwa ketika firman itu ditaburkan dan kita percaya bahwa harus bertumbuh di dalam tanah hati yang baik, tanah hati yang subur di situ. Bahkan semuanya harus kita mau, bukan hanya harus itu nggak bisa, tetapi mau menyampaikan bahwa firman Tuhan, menyambut, melakukannya sehingga kita bisa mau berbuah. Yang penting kerelaan hati kita, kerendahan hati kita untuk mau melakukan semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 5 hal penting yang bisa saya sampaikan sebagai gift di sini. Seseorang dapat mengendalikan amarah jika 1,
hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Tadi sudah ayat 19. Yang kedua, kita selalu menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, kalau kita diberi kepekaan oleh Tuhan, minta kepekaan dari Tuhan, maka kita akan mengetahui kalau orang ini maka punya kasih yang pura-pura, maka orang ini juga ada masih ingat amarah. Kita akan diberi kok itu semua itu. Benar kan di sana bahwa kasih Tuhan itu selalu yang melimpahkan atas kita ketika kita mau meminta dan meminta di dalam doa permohonan yang tidak putus-putusnya. Nah, yang ketiga yaitu selalu menjaga pikiran kita ini, karena diisi segala macam. Banyak sekali problem masalah, apalagi ini adalah era-era sekarang di mana ini juga tanda-tanda itu semakin nyata kedatangan Tuhan Yesus. Kasih menjadi hambar. Itu yang membuat kita semua melakukan segala sesuatu harus dalam tuntunan Tuhan. Saudara, banyak loh yang melakukan yang membuat kasih juga pura-pura. Ada yang bahkan tapi kita selalu diberi kepekaan oleh Tuhan meminta tentunya. Nah, kalau kita nggak meminta atau gini, ya tentu sudah jalan aja, sudah akhirnya karena jarang bersekutu. Nah, setiap kita, saudara semua lakukan itu. Tuhan tahu kok, nggak usah terlalu berlama-lama. Walaupun sebentar, tapi dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan tahu bahwa itu semua. Nah, yang kelima adalah sebab musuh yang kita hadapi ini ada kita dalam dalam peperangan rohani, yaitu keinginan daging. Dan juga di sini ada kuasa-kuasa, tadi disebutkan bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang dikomandoi oleh si jahat. Si jahat itu adalah iblis yang ingin menjatuhkan kita di dalam dosa untuk mencari teman kelak. Nah, kita mau hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan atas kasih karunia Tuhan, bahwa kita diselamatkan satu kali untuk selamanya. Saudara, saya tanya, satu kali untuk selamanya, Anda harus percaya itu. Tetapi di dalam kita hidup di dunia ini, di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa takut dan gentar akan Tuhan itu selalu di dalam kehidupan, melakukan apapun dalam sudah kita dijamin di dalam kepastian Tuhan Yesus untuk ke dalam kerajaan yang kekal. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan takut dan gentar, pastikan Anda akan bersama-sama dengan si jahat di sana. Mari saudara, kita respon firman Tuhan. Setiap apapun dalam melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan di dalam hidup kita, laku kita akan dijaga, akan diproteksi dari segalanya, bahkan dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Nah, ketika kita hidup di situ, nah, satu hal di dalam mungkin bisa ditampilkan Bapak untuk 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya ambil aja kesimpulan bahwa sengat maut. Nah, di sini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, dan bahwa di sini tidak ada orang yang dibenarkan sekalipun melakukan hukum Taurat. Anda bisa nggak ini? Makanya di dalam perjanjian lama itu adalah bayangan. Yang nyata adalah ketika Yesus datang. Di situ Yesus menuntun kita. Ketika kita percaya kepada karya salib Tuhan Yesus, maka kemenangan yang dari Tuhan di dalam kita ketaatan, di dalam kesetiaannya, kesetiaan dari kita kepada Tuhan tentunya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita terus ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Nah, bahwa tidak ada satupun yang dibenarkan di dalam hukum Taurat. Jadi orang benar hidup
oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Karena kasih karunia tadi di sana. Nah, Roma 5 ayat 20 sampai 21. Kita harus berdiri teguh, jangan goyah sedikit pun. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, dan semua ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudaraku, bukan berarti di dalam giat selalu dalam pekerjaan Tuhan kita harus jadi pengerja gereja, kita harus jadi pendeta, kita harus jadi ini. Setiap kita yang mau melakukan meresponin firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di situ kita ada mula-mula di sana giat melakukan segala pekerjaan Tuhan. Di sekolahmu, di pekerjaanmu, dimanapun sebagai sektor, kalau kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, itu sudah melakukan kita, bagian kita kepada Tuhan. Lakukan itu dengan bersungguh hati, semuanya lakukan dengan takut akan Tuhan. Nah, di dalam Korintus 2 ayat 7, ayat-ayat yang mendukung di sini, bahwa boleh ditampilkan 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kematian adalah kebinasaan yang kekal. Saudaraku, ngeri sekali. Nah, kita mau hidup kita mencari perkenanan Tuhan saja. Nah, karena kita tahu, saudaraku, bahwa kita hidup ini tadi sebutkan bahwa hanya sementara. Di dalam kemah tubuh kita ini hanya sementara. Rumah kita yang sejatinya adalah dalam kehidupan kekal di sorga bersama Tuhan nantinya. Di dalam iman, pengharapan akan kasih Kristus saja semuanya. Yang paling besar daripada iman kasih adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Oleh sebab itu Tuhan datang kepada kita, hanya 2 itu di situ. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi. Nah, Anda semua sudah mengetahui dan lakukan itu dengan Tuhan. Karena kasih itu adanya kekal. Di sorga pun hanya ada kasih. Nah, satu hal mungkin boleh hanya saran saudaraku semua, bahwa kalau kita di dalam gereja sayang kita datang seminggu sekali. Ketika MC di sini mengajak untuk pujian dengan bersungguh hati, saudaraku, ekspresifkan itu semua. Karena apa? Malaikat percaya nggak? Kursi yang kosong ini juga dijaga malaikat. Amen. Nah, melihat setiap apa yang hati kita mengetahui. Fokus, jangan sia-siakan untuk di tempat rumah Tuhan ini. Hanya fokus pujian, penyembahan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Lakukan itu. Wong dari hidup kita dalam keseharian cuma berapa menit? Sayang saudaraku, lakukan itu dengan sukacita. Di mana? Karena Tuhan berdiri di atas pujianmu, syukurmu, semuanya. Tuhan akan melihat, dan kelak kita percaya bahwa sorga akan reputasi kita di dalam seperti film. Oh ya, aku dulu di sini dengan selalu sukacita dalam ekspresif muka. Ketika MC di sini, dan MC juga berdiri itu juga dengan berdoa. Semuanya pengerja yang ada di sini, bahkan gembala selalu mendoakan di dalam saudara-saudara sekalian. Jadi bangkitkan api rohmu dengan menyala-nyala dalam segala kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nah, kunci untuk di sini di dalamnya dalam anugerah Tuhan, 1, mendekat. Tadi sudah disebut, melekat, ada di dalamnya. Yang kedua, kita mau bersedia, menyediakan hati kita mau dipakai oleh Tuhan. Dipakai bukan berarti kita harus bersyukur bahwa kalaupun kita bisa dengan sesama untuk sharing kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Karena setiap orang percaya, setiap kita harus menggenapi firman Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi kerajaan sorga. Bahkan satu hal, yang belum mengenal Tuhan Yesus, lakukan itu, tapi dengan suatu
kata-kata, ada kepastian. Nah, bagaimana bisa tahu? Ya, kita harus sering membaca di dalam firman Tuhan. Nah, di situ kita bisa bersaksi di dalamnya. Nah, saudaraku yang kasih, yang ketiga ialah senantiasa kita bersyukur. Tadi sudah disebutkan. Dan juga jadilah rendah hati di dalam di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan itu sangat penting. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka engkau juga akan bisa rendah hati terhadap sesama. Ketika kita meminta kepada Tuhan penyertaannya, meminta kerendahan hatian, maka semua itu kita akan dibentuk karakter. Selalu itu dengung-dengungkan. Dalam perkenanan doa, aku minta diperbaharui. Walaupun kita sudah manusia baru, tapi selalu nggak putusnya di dalam doa untuk meminta karakterku diperbaharui. Juga nyatakan bahwa kekhawatiran sudah dihalau karena kekhawatiran tidak ada lagi padaku. Walaupun kita nyatanya masih khawatir, walaupun kita masih ketakutan, tetapi ketika kita mendengungkan, mendeklarasikan itu semua, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja, membuat diri kita akan menjadi kuat di dalamnya. Amin. Amin. Nah, kita boleh mau menang MC, musik semua. Nah, yang kelima adalah miliki kasih, ketaatan dan kesetiaan. Saya menyebutnya di sini TTS, bukan TTS teka-teki silang ya, tetapi di sini TTS taat, juga sebenarnya di sana dalam ketaatan kepada Tuhan, akan setia yang paling utama. Dan yang selanjutnya adalah rela hati untuk mengampuni sesamamu. Amin. Mengampuni di dalam doa kita selalu kita ucapkan. Kita akan rest di dalam Yesus, itu rest, enjoy. Dan kita percaya, karena saya pernah mengalami di masa-masa yang lalu yang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup selalu dalam kekhawatiran, hidup selalu nggak jelas, hidup selalu di dalam hal-hal ngejar keduniawian itu nyata. Tetapi di dalam Yesus kita bisa rest, kita bisa enjoy. Hanya di dalam Yesus saja hidup kita yang bisa memerdekakan. Hanya dengan firman-Nya, dalam kebenarannya, sebab Yesus itu adalah terang kasih dan kebenaran. Dan kebenarannya itulah yang memerdekakan setiap kita. Amin. Amin. Angkat bunyinya. Haleluya. Angkat pujian ini saudara. Kita percaya bahwa kasih Tuhan ini, di dalam janji Tuhan ada kepastian, ada kemenangan, ada keberhasilan. Angkat pujian ini sekali lagi, sambil doa di dalam hatimu terus nyatakan besar setia Tuhan di dalam kehidupan ini.